Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ine Rehalat. Saya merupakan salah satu taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, program studi Teknik Budidaya Perikanan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat simulasi mengenai budidaya teripang. Untuk kode jelasnya, teman-teman bisa menyaksikan slide berikut. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan simulasi budidaya teripang hitam atau Holoturia edulis, khususnya pada reproduksi aseksual pada teripang. Teripang atau ketimun laut merupakan salah satu komoditas ekspor dari hasil laut yang perlu segera dikembangkan cara budidayanya, sehingga produktivitasnya masih sangat tergantung dari alam. Salah satu jenis teripang yang sudah banyak dibudidayakan di Indonesia ialah teripang pasir. Teripang merupakan salah satu sumber devisa negara dari subsektor perikanan. Selain itu, bahan bioaktif di dalam teripang juga dikenal sebagai antioksidan yang membantu mengurangi kerusakan sel dan jaringan tubuh, sehingga membantu memperlambat proses degenerasi sel, di samping juga memperlambat proses penuaan. Kandungan antibakteri dan anti kapang teripang dapat meningkatkan kemampuannya untuk tujuan perawatan kulit. Teripang juga diketahui mempunyai efek anti-nociceptif atau penahan sakit dan antiinflamasi atau melawan radang dan mengurangi pembengkakan. Teripang dikelompokkan dalam kelas Holothuriidae dan filum Echinodermata atau binatang berkulit berduri dan dikenal sebagai biota laut yang bersifat epibentik. Nah, pada kesempatan kali ini, teripang yang kami gunakan dalam budidaya khususnya pada reproduksi aseksual, yaitu kami menggunakan teripang hitam atau Holoturia edulis. Nah, tentunya sebelum kita melakukan budidaya teripang, langkah pertama yang harus kita lakukan ialah persiapan alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang perlu disiapkan yaitu yang pertama, untuk alat berupa 3 buah keranjang yang terdiri dari 1 buah keranjang besar dan 2 buah keranjang sedang. Kemudian batu dan styrofoam. Batu sendiri berfungsi sebagai jangkar dan styrofoam yang akan digunakan sebagai pelampung. Kemudian gunting dan pisau, yang mana fungsi gunting yaitu untuk memotong tali benang dan fungsi pisau yaitu untuk membelah perut teripang. Kemudian baskom dan ember, yang mana keduanya berfungsi sebagai wadah peletakan teripang. Kemudian wajan dan atap seng, yang mana wajan akan digunakan pada penanganan pasca panen dan atap berfungsi untuk menjemur teripang. Setelah itu, bahan yang perlu disiapkan ialah 12 ekor teripang, yang mana akan digunakan untuk reproduksi aseksual pada teripang. Selanjutnya yaitu persiapan media. Persiapan media yang kami lakukan yaitu dengan pemasangan 3 buah keranjang yang terdiri dari 1 buah keranjang besar dan 2 buah keranjang sedang. Kemudian bagian samping kiri dan kanan keranjang tersebut kami ikat dengan styrofoam sebagai pelampung ketika ditaruh di laut. Styrofoam ini kami ikat menggunakan tali benang. Nah, setelah pelampung dipasang, kemudian dilakukan dengan pemasangan batu jangkar, yang mana batu jangkar yang kami pakai yaitu sebanyak 2 buah batu jangkar. Kemudian kami ikat menggunakan tali benang. Setelah itu kami langsung mengikat pakan pupuk kandang yang sudah dicampur dengan dedak yang kami bungkus menggunakan kain yang sudah ditusuk. Kemudian kantung pakan tersebut kami ikat pada pinggiran keranjang karena pakan teripang sendiri berupa pupuk kandang. Kemudian setelah media telah disiapkan, selanjutnya ialah proses pengikatan pada bagian anterior teripang atau pada bagian kepala. Hal ini bertujuan untuk proses reproduksi aseksual pada teripang. Tali yang kami gunakan yaitu berupa tali benang, namun sebaiknya menggunakan tali pentil agar tidak melukai teripang itu sendiri. Namun tali
Benang yang kami gunakan yaitu tali yang lembut sehingga tidak akan mengalami luka pada teripang. Benih teripang yang kami gunakan tentunya berukuran seragam, tidak cacat, serta mempunyai daging yang padat. Setelah semuanya sudah diikat dan diletakkan pada kedua keranjang, kemudian kami letakkan pada keranjang besar untuk segera dibawa ke laut. Setelah itu media keranjang tersebut kami angkat dan bawa ke laut dengan kedalaman 1 meter. Lokasi yang kami pilih untuk meletakkan media keranjang sendiri yaitu pada perairan yang tenang serta bebas dari sampah. Teripang akan membelah diri dalam waktu 24 jam. Setelah 24 jam, terlihat pada media keranjang teripang yang telah melakukan reproduksi seksual dengan cara membelah diri menjadi 2 bagian, yang mana antero dan mulut maupun posterior bagian anus telah terpisah. Dan biasanya penyembuhan ini memakan waktu hingga sebulan tergantung pakan yang diberikan. Nah, setelah luka pada teripang sembuh serta mempunyai anggota tubuh yang lengkap, selanjutnya yaitu kami melakukan panen. Panen tersebut kami lakukan dengan cara mengangkat teripang pada media keranjang. Setelah itu kami masukkan teripang ke dalam ember. Setelah itu, untuk penanganan pasca panen yang kami lakukan yaitu kami menusuk bagian anus teripang untuk mengeluarkan isi perutnya. Kemudian kami belah perutnya sepanjang 10 cm untuk membersihkan perutnya. Kemudian perebusan teripang. Kemudian kami lakukan penjemuran teripang di atap seng dengan memanfaatkan sinar matahari. Itu saja simulasi mengenai budidaya teripang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.